Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di belakang orang yang hebat itu ada sosok wanita yang hebat, Masya Allah. Dan ini adalah perkataan yang sering kita dengar ya, Masya Allah. Karena subhanallah, kehebatan sosok-sosok teladan seperti Zaid bin Thabit itu tidak lepas dari peran ibu yang telah mendidiknya, membesarkannya, subhanallah, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kegagahan ya Masya Allah. Karena nanti kita akan mengetahui bahwasanya Zaid bin Thabit ini ditinggal oleh ayahandanya ketika Zaid bin Thabit masih kecil ya teman-teman, Masya Allah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi teman-teman yang ketika saya misalnya menerangkan tentang tarbiyatul aulad, tentang bagaimana mendidik anak-anak, kemudian ada di antara teman-teman bagaimana kalau misalnya ayahnya sudah tidak ada. Ini di antara teladan yang bisa kita dapatkan ya dalam kisah An-Nawwar binti Malik. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, seorang wanita kita nih, seorang wanita muslimah itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Baik kita sebagai seorang istri bagi suami kita, maupun kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita, Masya Allah. Kita memiliki peranan yang sangat besar dalam mendidik dan mengawasi pertumbuhan anak-anak kita, Masya Allah. Karena sejatinya teman-teman, kita nih adalah sekolah pertama bagi setiap anak-anak kita. Karena ibulah yang pertama kali mengajarkan banyak pelajaran di awal-awal kehidupan seorang anak ya Masya Allah. Maka ketika kita ingin anak kita kelak menjadi anak-anak yang saleh, pantaskan diri kita menjadi salihah terlebih dahulu. Kalau kita ingin punya anak yang mencintai ilmu, yang cinta kepada para ulama, maka pantaskan diri kita terlebih dahulu untuk banyak duduk di majelis ilmu, untuk banyak mencintai para ulama. Karena sejatinya anak-anak kita akan meniru apa yang dilihat dari ibunya, Masya Allah. Dan subhanallah, kehadiran seorang ibu yang dia memiliki wawasan pengetahuan yang luas, seluas samudra, itu subhanallah menjadi benteng terakhir bagi anak-anaknya. Karena subhanallah, ibulah yang bertugas membentengi, memfilter, dan mengarahkan anak-anak pada zaman now. Pada zaman sekarang itu subhanallah fitnah di mana-mana. Maka anak akan bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apa yang terjadi di luar sana menurut pendapatmu seperti apa? Dan kita yang akan menjadi benteng terakhir dari apa yang akan diperbuat oleh anak-anak kita. Maka pastikan teman-teman, kita memantaskan diri kita untuk banyak belajar, untuk banyak duduk di majelis ilmu, sehingga ketika anak-anak kita datang kepada kita bertanya, kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk bisa menjawabnya. Masya Allah, subhanallah, ketika saya membaca ya kisah-kisah teladan ulama ini, subhanallah, maka saya apresiasi setinggi-tingginya ya kepada sosok-sosok ibu yang telah menorehkan tinta emasnya, yang telah menanamkan karakter mulia kepada anak-anak mereka, subhanallah. Dan yang lebih mencengangkan lagi ya teman-teman, Masya Allah, kalau kita lihat ibunda para tokoh teladan yang nanti insya Allah kita akan pelajari ya, itu subhanallah, mereka itu adalah gambaran-gambaran perempuan yang berhasil mendidik putra-putri mereka untuk melakukan kebaikan dan keutamaan-keutamaannya. Subhanallah. Sehingga patut mereka itu menjadi tokoh teladan di semua bentuk kebaikan, baik dalam beribadah, ya, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri anak-anak mereka, baik dalam hal kebaikan, baik dalam hal ilmu, baik dalam hal keberanian, menanamkan keberanian anak-anak mereka dalam berjihad di jalan Allah. Maksudnya menanamkan kebaikan dan keberanian bagi anak-anak mereka untuk membela Islam, ya Masya Allah. Coba kita lihat siapa di balik orang yang membunuh Abu Jahal. Kalau kita tengok lagi ke belakang, ternyata yang membunuh Abu Jahal itu teman-teman adalah dua anak kecil yang masih belia. Dia adalah Mu'ad dan Muawid, dan mereka berdua itu putranya Afrah. Insya Allah nanti kita akan belajar. Karena Afrah telah menanamkan dalam diri putra-putranya bahwasanya Abu Jahal adalah musuh Islam. Masya Allah. Sehingga putra-putranya itu benar-benar dari kecil itu mereka benci terhadap Abu Jahal karena kebenciannya Abu Jahal terhadap Islam. Ya Masya Allah. Maka tak heran teman-teman kalau kita sebut bahwasanya ibu adalah madrasah yang jika kita persiapkan anak-anak kita dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kita sejatinya telah mempersiapkan bangsa yang baik. Seorang ibu
itu diumpamakan ya teman-teman, Masya Allah, seperti ladang. Maka subhanallah, yang namanya ladang itu kan tempat untuk bercocok tanam. Dan tanaman yang baik, saya yakin kalau para petani itu paham banget gitu ya. Tanaman yang baik itu ada di ladang yang baik. Bukan ada di ladang yang tandus, yang gersang, bukan. Tapi ada di ladang yang baik, yang subur. Dan tanaman yang baik ini nanti teman-teman, kalau dia berada di ladang yang baik, pasti akan menghasilkan ya tanaman yang baik pula. Dan dia akan bermanfaat bagi sekitarnya. Coba kalau kita lihat ya, ibarat sebuah pohon teman-teman. Kalau pohon itu adalah pohon buah, maka dia akan menghasilkan daun yang rindang. Subhanallah. Dan hamba-hamba Allah yang lewat di depannya itu bisa mengambil manfaatnya untuk tempat sebagai berteduh ya, sebagai tempat untuk berteduh di kala teriknya matahari. Rantingnya juga sebagai tempat untuk bermain burung-burung yang ada di alam semesta. Buahnya apalagi subhanallah dapat dimanfaatkan oleh banyak manusia. Bahkan akarnya kalau pohonnya baik nih teman-teman, itu subhanallah menjadi sebuah akar yang kokoh yang dapat menjadi kuat ya. Ada angin yang lewat itu dia tidak akan cepat tumbang. Begitu kan ya kalau akar yang kokoh itu. Maka subhanallah, begitulah gambaran seorang ibu. Ya subhanallah, bahkan ya subhanallah teman-teman, saking perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang ibu, sampai-sampai Rasulullah SAW itu memerintahkan bagi hamba-hamba Allah untuk mentaati ibunya. Sampai 3 kali Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa kita harus taat ya? Setelah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada ibumu. Kemudian kepada siapa Rasulullah? Kepada ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan. Ini artinya teman-teman, subhanallah, sosok seorang ibu itu adalah sosok yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mesti mensyukurinya ketika kita menjadi seorang ibu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini adalah pendahuluan ya, muqaddimah bagi kita semuanya dalam belajar sosok teladan ibunda para ulama. Dan kita nasta'inu billah akan belajar tentang siapa sebenarnya An-Nawwar binti Malik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah mendengar nama Zaid bin Thabit. Subhanallah. Saya yakin kalau teman-teman yang pernah belajar dari awal ya, tentang sosok-sosok sahabat, maka pernah tuh kita belajar tentang sosok Zaid bin Thabit. Subhanallah. Beliau teman-teman, Zaid bin Thabit ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa. Masya Allah. Beliau adalah sahabat ya, yang menjadi atau yang ditunjuk ya untuk menjadi penerjemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, kemampuan dalam menghafal, jadi kemampuan hafalan Zaid bin Thabit ini teman-teman, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Masya Allah. Sampai-sampai kita bisa melihat ketika Zaid bin Thabit memiliki hafalan ya, yang awal pertama mendidik hafalan tersebut adalah ibunda beliau, yaitu An-Nawwar. Maka subhanallah, ketika itu An-Nawwar menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan ketika beliau menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ananda, anaknya, putranya itu memiliki hafalan 17 surah dari Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi An-Nawwar ini teman-teman bawa Zaid bin Thabit waktu masih kecil kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, anak kami nih Zaid bin Thabit, bapaknya beliau berarti bapaknya Zaid itu Thabit, suaminya An-Nawwar itu Thabit. Ini hafal 17 surah dari Al-Quran. Dan dia nih, ya Rasulullah, Zaid bin Thabit bisa membaca, bisa menulis, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman, siapa yang mengajarkan kepada Zaid bin Thabit baca tulis? Ibunya. Karena dulu belum ada yang namanya TK. Ibunya yang mengajarkan baca tulis kepada Zaid bin Thabit. Subhanallah. Maka subhanallah, setelah Rasulullah SAW mendengar ya kecerdasan Zaid bin Thabit dari ibunda beliau, setelah Rasulullah SAW mengetahui Masya Allah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Zaid bin Thabit, maka subhanallah Rasulullah SAW menarik ya atau mendidik Zaid bin Thabit dalam didikannya ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman,
Sampai dalam sejarah itu pernah kita ketahui bahwasanya subhanallah Zaid bin Thabit itu menjadi sekretaris pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah ya teman-teman, ini luar biasa sosok Zaid bin Thabit, diangkat menjadi ketua ya, kalau zaman sekarang itu ketua pengawas pembukuan Al-Quran itu pada usia beliau yang masih muda ya, usia beliau yang masih belia ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata ya Masya Allah, bukan hanya sebagai sekretaris wahyu, bukan hanya sebagai sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Zaid bin Thabit ini juga merupakan delegasi dalam perundingan dengan kabilah-kabilah. Jadi juru bicara ya ketika ada perundingan kabilah-kabilah. Ini Zaid bin Thabit yang diutus oleh Rasulullah SAW, karena Zaid bin Thabit memiliki kelebihan paham bahasa Ibrani, bahasa Suryani itu hafal ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau, teman-teman, Zaid bin Thabit ini dikenal sebagai ahli fikih, ahli faraid ya, Masya Allah, ahli hadis ya, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, saya geleng-geleng kepala ya ketika subhanallah lihat kelebihan yang Allah berikan kepada Zaid bin Thabit. Dan subhanallah teman-teman, mutiara hikmah yang bisa kita ambil ya dalam kesempatan yang berbahagia ini, hendaklah kita itu menjadi seorang ibu yang banyak melihat kelebihan dari anak-anak kita, keunikan dari anak-anak kita. Setiap anak dia dititipkan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelebihan uniknya. Kita punya 2 anak, punya 3 anak, itu berbeda kelebihannya. Yang sangat disayangkan terkadang kita sebagai seorang ibu membanding-bandingkan antara si kakak dan adik, antara anak kita dengan anak tetangga, antara anak kita dengan anak orang lain, dan anak-anak kita dengan kepolosannya tidak pernah membandingkan antara kita dengan ibunya anak-anak lain. Ya subhanallah. Beginilah contoh An-Nawwar bin Malik ketika tahu bahwasanya Zaid bin Thabit memiliki kelebihan yang luar biasa yang Allah telah titipkan, maka Nawwar pun berusaha untuk menggali kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada putra tercintanya, yaitu Zaid bin Thabit. Kalau ada istilah tinggikan gunung ya, jangan kita cari kekurangannya. Subhanallah. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, Masya Allah, An-Nawwar ini, beliau itu berasal dari Bani Najjar. Ya, Bani Najjar ini, Masya Allah, adalah suku dari Khazraj. Ya, Masya Allah. Nama lengkap An-Nawwar, ibunya Zaid bin Thabit ini adalah An-Nawwar binti Malik ibnu Sirmah ibnu Malik ibnu Ad ibnu An-Najjar. Ya, Masya Allah. Nah, ketika Nawwar membesarkan Zaid bin Thabit, ya, di usia Zaid bin Thabit usianya 5 tahun, itu ayahnya Zaid bin Thabit meninggal dunia, yatim ya. Jadi Zaid bin Thabit ini termasuk dari anak yatim, ya, anak yang tidak lagi memiliki ayah. Ayahnya ketika itu terbunuh dalam peperangan Bu'ats, ya, perang antara suku Aus dan suku Khazraj. Masya Allah. Kita tahu yang namanya suku Aus dan suku Khazraj ini dulu sebelum hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah, mereka ini senantiasa berseteru ya, senantiasa perang terus, Masya Allah. Dan suaminya An-Nawwar ini terbunuh dalam peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj. Maka subhanallah teman-teman, sepeninggal suaminya, Nawwar berjuang sendiri dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dan saya yakin di zaman sekarang itu masih ada tuh ibu-ibu yang tahu suaminya sudah meninggal dunia, dia tetap berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Setiap hari derayan air mata, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia gantungkan pendidikan anaknya kepada Allah. Maka wahai saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, jangan pernah ada alasan untuk mengeluh ketika Allah mentakdirkan kalian saat ini menjadi single parent. Karena kalian punya teladan sosok-sosok wanita yang mulia ini, yaitu An-Nawwar bin Malik, yang mana beliau ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan memiliki anak-anak yatim. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, An-Nawwar terus memotivasi Zaid bin Thabit dalam kebaikan-kebaikan ya, Masya Allah. An-Nawwar dalam kondisinya menjadi seorang janda tidak akhirnya berputus asa ya. Bahkan nih teman-teman, Masya Allah, An-Nawwar, beliau tuh seorang wanita yang mencari sosok guru terbaik bagi putranya. Lihat, terkadang ya teman-teman, ada kalanya seorang ibu itu diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tuh cari guru terbaik untuk anak-anak kita. Sampai detik ini saya dan suami masih mengatakan dalam diri kami itu banyak kekurangan.
maka kami pun sama, masih mencari guru terbaik untuk anak-anak kami. Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua. Jangan pernah kita itu mengatakan, misalnya di luar tuh ada guru yang terbaik ya, ada guru yang terbaik. Kita telah mengajarkan pondasi-pondasi pertama bagi anak-anak. Kemudian anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang mulai menjadi anak-anak pemudi, pemuda ya. Maka seharusnya kita carikan guru terbaik untuk mereka. Sama, subhanallah. An-Nawwar binti Malik juga beliau mencarikan guru terbaik dan berkualitas bagi sosok Zaid bin Sabit. Masya Allah, Masya Allah. Maka tidak heran ya, Masya Allah. Allah jadikan benar-benar Zaid bin Sabit ini ketika sudah diberikan guru-guru terbaik oleh Allah, ya dipilihkan oleh ibundanya, dicari tuh mana guru-guru terbaik. Diberikan kesempatan Zaid bin Sabit ini untuk belajar, ya Masya Allah. Sampai akhirnya Zaid bin Sabit menjadi sosok yang sangat cerdas. Dan ketahuilah wahai saudariku, sejatinya nih pendidikan terbaik, kurikulum terbaik itu adalah kurikulum yang ada di rumah kita masing-masing. Karena sekolah yang di luar sana, boleh anak-anak kita bersekolah, boleh. Tapi sekolah di luar sana itu kurikulumnya kurikulum nasional. Semua anak itu sama di mata mereka. Dan kita tahu anak-anak kita itu satu sama lain berbeda. Maka kurikulum yang terbaik setelah Al-Quran dan Sunnah adalah kurikulum yang dibuat oleh ibunya. Karena ibunya yang tahu mana kelebihan dan kekurangan anak-anaknya. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Saya pernah belajar ya teman-teman portofolio untuk pendidikan anak ini 2 harian ya. Dan subhanallah ternyata ya setelah saya belajar, oh iya ya, ternyata anak-anak kita itu punya keunikan sendiri-sendiri. Dan setelah ditulis gitu, oh berarti kalau punya kelebihan ini cari gurunya yang ini. Oh kalau punya kelebihan ini cari guru yang ini. Kadang kalau sudah sampai saya tuh kadang misalnya, ya Allah, ini di mana saya harus menemukan guru buat anakku yang seperti ini? Ya Allah, minta kepada Allah. Dan subhanallah, ketika kita berusaha minta kepada Allah, Allah tuh kasih jalan teman-teman. Allah kasih jalan. Jadi sekarang yuk kita menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita seperti An-Nawwar bin Malik ya, mencarikan sosok-sosok guru yang terbaik dan berkualitas untuk ananda tercintanya Zaid bin Sabit ya, Masya Allah. Bahkan nih teman-teman, yang luar biasanya lagi di usia Zaid bin Sabit 13 tahun, maka Nawwar mendaftarkan Zaid bin Sabit ini untuk ikut berperang di peperangan Badar ya. Jadi Masya Allah, tubuhnya waktu itu kan diceritakan bahwasanya tubuhnya Zaid bin Sabit itu mungil ya, sampai cantolkan pedang gitu oleh ibunya untuk berperang itu, sampai pedangnya itu ukurannya melebihi postur badannya Zaid bin Sabit. Masya Allah. Dan ibunya tuh bawa tuh Zaid bin Sabit kecil kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah gitu ya, di usia 13 tahun, ini loh anak saya itu mau ikut perang, saya daftarkan ya Rasulullah gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat fisik mungilnya Zaid bin Sabit dan masih usia belia ya 13 tahun ketika itu, Rasulullah SAW menolak akhirnya ya. Sama kemarin kita belajar tuh sosok itu kan juga bapaknya itu kan juga pernah mendaftarkan anak untuk berperang ya, tapi ternyata Rasulullah SAW menolaknya dengan alasan masih terlalu kecil ya. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, setelah ibunya mencari sosok terbaik ya, guru terbaik dan guru berkualitas, pertama beliau cari dulu di sekitar masyarakatnya. Kemudian setelah Zaid bin Sabit sudah mendapatkan ilmu-ilmu dasar dari masyarakat sekitar, dari guru-guru terbaik yang ada di masyarakatnya, baru kemudian ibunda Zaid bin Sabit, Nawwar bin Malik ini membawa kepada Rasulullah SAW ya, memilihkan Zaid bin Sabit sosok guru yang paling baik di dunia ini, yang paling berkualitas di dunia ini. Beliau bawa Zaid bin Sabit kepada Rasulullah SAW ya, Masya Allah. Dan beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, didik Zaid bin Sabit ya, Masya Allah. Saya rela untuk saya serahkan Zaid bin Sabit ini agar engkau didik ya, Masya Allah. Agar engkau didik menjadi anak yang bermanfaat ya, Masya Allah. Jadi sejatinya nih teman-teman, sebenarnya ketika kita itu ingin menjadikan anak-anak kita itu bermanfaat kelak, maka dasar-dasar seperti baca tulis, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, itu dari rumah dulu ya. Dasar-dasar akhlak mulia itu dari rumah. Nanti kalau kita sudah berikan itu kepada anak-anak, kalau mereka sudah besar, kita boleh misalnya menggandeng tangan anak kita itu menghadap orang yang lebih berkualitas dari guru sebelumnya, sebagaimana Nawwar mengajak Zaid ya menghadap Rasulullah SAW ketika itu
untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya, Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya Zaid pun menetap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW ya mempersilahkan Zaid untuk belajar bersama beliau ya, Masya Allah. Bahkan beliau itu, teman-teman, Zaid bin Sabit ini, subhanallah, Allah berikan kelebihan untuk fasih dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran ya, Masya Allah. Seringkali Rasulullah SAW meminta kepada Zaid bin Sabit ini untuk membaca Al-Quran di depan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan bacaan Zaid bin Sabit ini, Masya Allah, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya ya, Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar ya, teman-teman. Subhanallah. Sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwasanya kelebihan yang Allah titipkan kepada Zaid bin Sabit ya adalah di bidang Al-Quran, maka Zaid bin Sabit juga beliau memiliki kelebihan yang Allah titipkan dalam bidang bahasa ya, Masya Allah, dalam bidang bahasa. Jadi beliau itu, Masya Allah, diutus oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Yahudi. Tidak lama ya, sebentar saja mempelajari bahasa, sebentar saja kemudian Zaid bin Sabit bisa mempelajari bahasa itu, Masya Allah. Maka ini nih, kita lihat juga ya, kelebihan anak kita gini loh, terkadang ya, mungkin ada anak-anak kita itu yang dia tidak pandai dalam matematika, yang dia tidak pandai dalam ilmu-ilmu untuk banyak menghafal misalnya, tapi dia tuh diberikan kelebihan oleh Allah dalam berbahasa gitu loh, Masya Allah. Maka ini sebuah kelebihan. Kalau kita gali potensi ini, maka itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Coba, Zaid bin Sabit ini selain diberikan kelebihan untuk mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran, beliau juga diberikan kemampuan atau kelebihan bahasa. Maka bagaimana cara Rasulullah SAW mendidik Zaid bin Sabit? Rasulullah SAW mendidik Zaid bin Sabit untuk pergi ya ke pemukiman orang-orang Yahudi dan belajar bahasa dari mereka. Seringkali ada orang tua yang bertanya kepada saya, Ustazah, bagaimana ya cara belajar bahasa Arab biar cepat bisa, biar cepat mudeng gitu ya, biar cepat apa ya istilahnya, bisa berkomunikasi. Maka saya katakan, kalau kita mau belajar bahasa nih, kita itu nyemplung di negara orang yang akan kita belajari bahasanya. Teman-teman mau belajar bahasa Arab, ya teman-teman pergi ya ke negara yang memang di situ memakai bahasa Arab. Kalau bisa cari negara-negara yang masih pakai bahasa Arab Fushah ya. Karena sekarang itu ada sebagian negara di Timur Tengah yang masyarakat sekitarnya itu sudah lagi tidak pakai bahasa Arab Fushah, tapi pakai bahasa Arab Amiyah. Kita cari dulu kira-kira mana ya negara yang di Timur Tengah itu yang masih pakai bahasa Arab Fushah. Kalau yang sepengalaman kami itu orang-orang Yaman itu masih pakai bahasa Arab Fushah ya, Masya Allah. Sedikit sekali mereka pakai bahasa Arab Amiyah ya. Dan subhanallah teman-teman, ini sebagai pondasi anak-anak kita. Jadi kurikulum, kalau kami tuh bikin di antara kurikulum dasar anak-anak kita itu adalah bahasa. Karena ini bahasa tuh modal anak-anak kita bisa berkomunikasi. Boleh anak-anak kita belajar bahasa Inggris, boleh. Boleh juga mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya, boleh. Sebagaimana Zaid bin Sabit, beliau mempelajari bahasa Ibrani ya, tadi apa yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW itu hanya memakan waktu 15 hari ya. Subhanallah. Dan sebelum anak-anak kita belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa lainnya, maka alangkah baiknya, karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang panduan kita adalah bahasa Arab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka pondasi terlebih dahulu yang terbaik untuk anak-anak kita adalah mereka belajar bahasa Arab. Dari mana mereka belajar? Pondasi-pondasi itu dari kita sebagai orang tuanya. Pelajari dulu kosakata-kosakata yang mudah, mufradat-mufradat yang mudah. Sehari anak-anak kita belajar satu kata saja. Sehari kalau bisa lebih dari satu kata, 2 kata, tapi istiqomah. Dan kita sebagai orang tuanya belajar lagi, tidak apa-apa. Ya subhanallah. Saya masih ingat betul ya teman-teman, ketika ayah saya, Allah yarhamuh ya, masih hidup, beliau tuh mengatakan kepada saya waktu saya masih usia-usia SD ya. Beliau berkata kepada saya bahwasanya, wahai anakku, kalau bisa nih kamu tuh belajar bahasa asing. Waktu itu ayah saya tidak menyuruh saya untuk belajar bahasa Arab. Beliau hanya mengatakan belajar bahasa asing, kosakata baru itu 1 hari 1 saja. 1 hari 1 saja. Ya Masya Allah. Dan ketika anak-anak kita itu belajar bahasa asing ya teman-teman, kita sebagai orang tuanya itu mengevaluasi. Jadi setiap hari apa bahasa asing yang sudah kalian pelajari, 1 kosakata. Nanti sepekan kita dengarkan. Dapat 6-7 itu kita dengarkan. Ya terus ya Masya Allah, sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Lama-lama menjadi bukit. Ya Masya Allah. Dan yakinlah teman-teman, apa yang kita lakukan saat ini, kita berikan kepada anak-anak kita, itu yakinlah bahwasanya ini merupakan modal bagi anak-anak kita nanti di kemudian hari. Dan subhanallah,
An-Nawwar binti Malik menjadi sosok perempuan yang luar biasa karena telah menanamkan modal bagi Zaid bin Sabit dikala masih belianya. Saya yakin bahwasanya dulu ketika Nawwar ditinggal oleh suaminya, beliau itu menghabiskan waktunya ya untuk, di antara waktu yang beliau habiskan itu untuk putra tercintanya, untuk Zaid bin Sabit, ya Masya Allah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang telah dikorbankan oleh Nawwar binti Malik dengan kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit, ya Masya Allah, Masya Allah. Dan saya itu membayangkan, ya Subhanallah, kalau kita sudah meninggalkan generasi-generasi yang kuat, kalau kita sudah meninggalkan anak-anak yang hebat, bukan hebat hanya memikirkan dunia, bukan, tapi lebih dari itu anak-anak yang bisa bermanfaat untuk umat, memberikan kontribusi mereka untuk Islam, ya Masya Allah. Maka ketika kita sudah terbujur kaku, dikubur, ya akhwat, apa yang dulu kita berikan kepada anak-anak kita, mereka berikan kembali kepada umat Islam, kita dapat pahalanya, kita dapat pahalanya. Maka jangan pernah takut untuk kehilangan waktu, jangan pernah takut untuk kehilangan biaya, untuk kehilangan dana. Dan saya nasihatkan kepada diri saya dan teman-teman, ya, saya pernah menyekolahkan anak saya ya untuk mencari guru terbaiknya dan membayar sekian juta gitu ya. Itu demi Allah, kita hanya berpikir, ya Allah, kami keluarkan ini adalah untuk investasi akhirat anak-anak kami. Ini modal ilmu yang harusnya anak-anak kita cari, kita infakkan uang ini untuk belajar anak-anak kami. Karena begini, ya Masya Allah, terkadang untuk mencari guru terbaik itu, ya teman-teman, kita itu terkadang harus ada bekal yang kita habiskan, ya. Dan terkadang masih ada banyak nih di antara kita yang mengatakan, wah, sekolah itu, pesantren itu mahal gitu ya. Dan kita hanya ikut ngelendengin, bahasanya ikut ngeluh gitu ya. Demi Allah, ya akhwat, minta sama Allah, minta sama Allah. Semua yang kita kerahkan dari sebuah bekal untuk anak-anak kita belajar itu tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Anggap saja kita itu sedang berinfak untuk anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan infak itu tidak akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau teman-teman mindsetnya sudah dirubah, bahwasanya ketika mengeluarkan biaya untuk anak-anak kita mencari ilmu itu bukan sebuah hal yang sepertinya kita itu mengeluarkan tapi berat, ya, maka saya yakin anak-anak kita pun akan mudah mendapatkan ilmu di sebuah pesantren atau di sebuah lembaga sekolah, ya. Jadi saya nasihatkan diri saya dan teman-teman, mari kita cari guru-guru terbaik yang berkualitas untuk anak-anak kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah terbaik kepada anak-anak kita, guru-guru yang berkualitas. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.